Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuta Rasana dengan NIM 044 dari kelas PM 2023G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, bab elips. Yang pertama yaitu definisi dari elips. Elips ini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F ini dan terhadap garis tertentu atau direktris D itu tetap, yaitu sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitasnya ini kurang dari satu. Gitu. Kemudian, kemudian ada istilah-istilah pada elips. Nah, yang pertama, eh, elips ini memiliki dua fokus, yaitu F1 dan F2. Itu ini F1 dan F2. Kemudian direktrisnya juga ada dua, yaitu D1 dan D2 ini dengan ini. Nah, jika P itu pada elips, maka eh, P F1 ini PF1 per jarak P ke D1 sama dengan P F2 per jarak P ke D2 itu sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitasnya itu kurang dari satu. Kemudian, elips ini juga mempunyai empat puncak. Nah, puncaknya di sini ada V1, nih, V1, V2, T1, dan T2. Nah, kemudian O. O ini adalah pusat elips. Nah, O ke V1 dan O V2 itu sama dengan A. Ini A, ini A. Kemudian O F1 dan O ke F2 ini sama dengan C, ini C. Kemudian O T1 dan O T2 ini sama dengan B, ini B. Nah, kemudian V1, V2 dan ruas garis T1, V1 dan V2 dan ruas garis T1, T2 itu disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut dengan sumbu panjang V1, V2 ini. Berarti ini merupakan sumbu panjang. Dan kemudian V1, V2 itu sama dengan 2A. Karena kan V1 ke O ini A, sehingga V1, V2 itu 2A. Nah, kemudian sumbu simetri yang tidak memuat fokus itu disebut dengan sumbu pendek atau ruas garis T1 ke T2. Di mana T1 T2 ini sama dengan 2B. Nah, T2 ke O ini kan B ya. Jadi T2 ke T1 sama dengan 2B. Kemudian tali busur yang melalui fokus disebut dengan tali busur fokus. Nah, kemudian juga tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut dengan ratus rectum. Nah, dalam hal ini tuh ratus rectumnya itu AB dan juga CD. Gitu. Kemudian ruas garis penghubung fokus dengan titik-titik pada elips disebut dengan jari-jari fokus. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa sama beta, di sini alfa beta. Sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokusnya F1A plus C, A plus C sama beta fokusnya. Jadi sini. Kemudian A adalah setengah sumbu panjang dan B adalah setengah sumbu pendek. A setengah sumbu panjang. Berarti A itu V1 ke P dan juga P ke V2 itu A. Kemudian B adalah setengah sumbu pendek, ini T1 ke P. Dan E adalah eksentrisitas elips. Nah, persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui ini. Nah, di sini itu juga diketahui juga terdapat titik
titik puncaknya, yaitu ada 4, T1, V1, T2, dan V2. Kemudian mencari persamaan direktris. Nah, P F1 itu sama dengan C, ini P F1 sama dengan C, dan P V1 itu sama dengan A. Nah, yang mana besar dari A itu lebih dari lebih besar dari C. Nah, bisa kita ketahui A-nya itu ini dan C-nya itu ini. Sehingga A itu lebih besar, lebih panjang daripada C. Kemudian V1 itu alfa tambah A, koma beta. Kemudian V2 itu alfa min A, koma beta. Nah, pada elips sehingga V1 F1 per V1D, V1 F1 per V1D itu akan sama dengan E atau eksentrisitas. Kemudian V1 F1, V1 F1 ini kan panjangnya berarti A dikurangi dengan C ini. Nah, kemudian V1D, V1D itu V1D itu kan panjang dari PD ini dikurangi dengan A ini. Nah, akan sama dengan eksentrisitas sehingga apabila dikalikan itu akan menjadi A min C sama dengan eksentrisitas E dikali dengan PD min A. Kemudian yang kedua, nah ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu V2F1 per V2D itu sama dengan E. Sehingga V2F1, V2F1. Nah, sehingga itu besarnya yaitu A plus C. Nah, P2F1. Di sini kan ini A. Ini C. Berarti A plus C. Kemudian V2D itu ini kan PD. Ini kan ini A. Ini PD. Sehingga P2D itu sama dengan PD plus A. Kemudian PD plus A ini dikalikan sehingga mendapatkan A plus C sama dengan E dikali dengan PD plus A. Yang ini merupakan persamaan 2. Kemudian, nah, kemudian apabila tadi sudah ketemu bahwa ada terdapat persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, apabila persamaan 1 dan 2 itu dijumlahkan, ya, persamaan 1 dan 2 dijumlahkan berarti A min C itu sama dengan E PD kurangi dengan E A. Dan persamaan duanya A plus C sama dengan EPD ditambah dengan EA. Nah, ini dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan, itu kan akan menjadi 2A. Nah, 2A min C ditambah dengan C itu 0, kemudian EPD ditambah dengan EPD itu sama dengan 2 EPD. Nah,
Sehingga kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga didapat bahwa A sama dengan EPD. Nah, sehingga didapatkan PD sama dengan A per E. A per E. Nah, selanjutnya, dari persamaan 1 dan 2 ini kita kurangkan. Jadi, eh, A min C, saya tulis di sini untuk pengurangan. A min C sama dengan E PD min EA. Ini persamaan pertama. Dari persamaan kedua, A plus A plus C sama dengan E P D plus EA. Maaf. Nah, ini dikurangkan sehingga A min A sama dengan 0 dan min C sama dengan min 2C. Kemudian EPD dikurangi dengan EPD sama dengan 0 dan EA dikurangi dengan EA sama dengan min 2EA. Nah, kemudian kedua ruas dikalikan dengan min 1/2 sehingga didapatkan bahwa C itu sama dengan EA. Nah, jadi persamaan direktris D1 itu sama dengan X plus alfa ditambah dengan A per E. Ini dari gambar yang tadi, direktris kan jadi itu, ini sebenarnya adalah alfa, kemudian PD. Nah, PD-nya itu kan sama dengan A per E. Sehingga X-nya itu alfa ditambah dengan A per E. Kemudian mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, T1 F1 per T1T itu sama dengan ini ya, T1 T1 F1 T1 F1 per T1T T1T itu akan sama dengan T1 F1 per PD. Itu akan sama dengan XE. Kemudian eh, T1 F1 ini bisa dikalikan jadi T1 F1 sama dengan EPD. Nah, PD tadi sudah
kita cari sebelumnya dari ini PD itu sama dengan A plus E. Sehingga EPD itu sama dengan E dikali A per E. Sehingga eh, EPD ini sama dengan A. Ini bisa dihilangkan. 0. E1. Jadi sama dengan A. Nah, ini ini merupakan dari teorema Pitagoras. Jadi P T1 kuadrat itu sama dengan T F1 kuadrat dikurangi dengan P F1 kuadrat. Nah, ini tadi merupakan dari teorema Pitagoras. Nah, sudah diketahui bahwa PT1 kuadrat itu sama dengan B, PT1 tadi B, sehingga PT1 kuadrat itu B kuadrat, kemudian T1 F1 itu A, sehingga T1 F1 itu A kuadrat, kemudian dikurangi PF1. PF1 itu C, sehingga C kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, sudah kita ketahui juga bahwa C tadi sama dengan EA, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat, E kuadrat. Sehingga B kuadrat dapat ditulis A kuadrat dikali dengan 1 min E kuadrat. Kemudian yaitu menemukan kembali persamaan umum elips. Kita misalkan titik K itu X sama YK pada elips. Kemudian F1-nya itu alfa ditambah C sama beta dan kakak aksen adalah jarak K ke direktris D1. Maka K aksen itu alfa plus A per E sama YK. Kemudian F1K per kakak aksen itu sama dengan E. Sehingga jika dikalikan itu akan menjadi F1K F1K sama dengan E kali dengan kakak aksen. Nah, kemudian ini dapat kita cari menggunakan jarak titik ke titik yang mana rumusnya akar delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Nah, sehingga didapatkan ini XK ini dari kemudian berarti rumusnya itu akar XK min XF1 kuadrat ditambah YK min YF1 kuadrat itu sama dengan akar XK min XK aksen kuadrat ditambah YK min YK aksen kuadrat. Sehingga didapatkan akar XK min alfa plus C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat itu sama dengan akar XK min alfa plus A per E kuadrat ditambah YK min YK. Nah, YK min YK ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga didapatkan SK min alfa min C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat itu sama dengan E kuadrat SK min alfa min A per E kuadrat. Nah, kemudian ini SK min A min C kuadrat ketika kita kalikan itu akan menghasilkan YK min alfa kuadrat min 2 kali dengan SK min alfa C ditambah C kuadrat. Kemudian sebagai besar ditambah dengan YK min beta kuadrat. Sama dengan ini juga ketika YK min alfa min A per X ini dijabarkan kuadrat akan menghasilkan ini XK min alfa kuadrat min 2AE kali dengan XK min alfa kuadrat ditambah dengan A per E kuadrat. Gitu. Nah, kemudian ini kita kalikan. Kuadrat kita kalikan. Sehingga akan menghasilkan ini. E kuadrat XK min alfa kuadrat sama dengan 2AE kali dengan XK min alfa ditambah dengan A kuadrat. Nah, kemudian di sini
itu kedua ruas itu dikurangi dengan E kuadrat XK min alfa kuadrat dan juga dikurangi dengan C kuadrat dan ditambahkan dengan 2C, dua ruas ditambah dengan 2C XK min alfa sehingga menghasilkan ini. Misalkan SK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat min E kuadrat XK min alfa kuadrat sama dengan 2C dikali dengan XK min alfa min C kuadrat min 2AE dikali dengan XK min alfa plus A kuadrat. Nah, di sini ini itu dapat kita tulis menjadi 1 min E kuadrat kali dengan SK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Kemudian 2C SK min alfa dikurangi dengan 2. Mohon maaf. Nah, ini menjadi ini kemudian 2AE. 2AE ini sudah kita ketahui sebelumnya bahwa ini C sama dengan EA. Berarti sama dengan AE gitu. Nah, jadi dapat kita tulis ini sama dengan C sehingga dapat kita tulis di sini 2C XK min alfa min C kuadrat sama dengan 2C XK min alfa plus A kuadrat. Nah, ini 2C XK min alfa dikurangi dengan 2C XK min alfa itu sama dengan 0 sehingga diperoleh A min E kuadrat dikali dengan SK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, C kuadrat tadi kan E kali dengan A. Sehingga C ini dapat kita ini menjadi EA kuadrat. Nah, sehingga dapat ditulis dapat ditulis A kuadrat dikali dengan 1 per E kuadrat. Maaf, ini kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas itu kita kalikan dengan A kuadrat 1 per E. Gitu. A kuadrat 1 per E. Nah, ini itu kita kali dengan A kuadrat 1 per E kuadrat. Kemudian ini juga kita bagi. Maaf. Kita bagi dengan 1 A kuadrat 1 min E kuadrat. Sehingga didapatkan ini XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per A kuadrat dikali dengan 1 min E kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian sudah kita dapat juga bahwa nilai dari A kuadrat 1 min E kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Sehingga yang ini dapat kita tulis dengan B kuadrat. Ini. Jadi YK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dengan pengambilan titik K sembarang pada elips, maka jika koordinat K tadi itu dijalankan, itu akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat itu akan sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama juga, untuk direktrisnya itu D2, dan fokusnya itu F2, maka diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Jadi persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A-nya itu lebih besar dari B, itu adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan
satu merupakan elips horizontal. Nah, dengan caranya sama juga persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, koma, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan A, yang itu lebih kecil dari B, itu adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat tambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan satu yang merupakan elips vertikal. Nah, kemudian jika pusat dari elipsnya itu 0,0 dan A-nya itu lebih dari B, maka persamaan umum elipsnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu yang merupakan elips horizontal. Kemudian, jika jika pusat dari elipsnya itu 0,0 dan A-nya itu lebih kecil, maka persamaan umum elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu yang merupakan elips vertikal. Kemudian, eh, nah, kemudian di sini ada istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat alfa koma beta. Pusatnya berarti di sini. Nah, fokusnya itu F1, yaitu alfa plus C, beta, dan F2 ini itu sama dengan alfa min C, beta dengan A-nya itu lebih besar dari B. Dan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, apabila A-nya itu lebih kecil dari B, maka C kuadrat itu sama dengan B kuadrat min A kuadrat, dan F1-nya itu alfa, beta plus C, dan F2-nya itu alfa, beta min C. Nah, eksentrisitasnya itu C per A jika eh, A-nya itu lebih besar dari B dan eksentrisitasnya itu sama dengan C per B jika A-nya itu lebih kecil dari B gitu. Kemudian direktrisnya D1 itu X sama dengan alfa ditambah dengan A per E dan D2-nya itu X sama dengan alfa min A per E itu jika A-nya lebih besar dari B. Kemudian kalau jika A-nya itu lebih kecil dari B, maka D1-nya itu sama dengan Y sama dengan beta ditambah B per E dan D2-nya itu beta min B per E. Nah, sumbu X dan sumbu Y pada sumbu simetri. Jika A-nya itu lebih besar dari B, maka sumbu X-nya itu sumbu panjang. Kalau dan sumbu Y-nya itu sumbu pendek. Kalau jika A-nya itu lebih kecil dari B, maka sumbu X-nya itu sumbu pendek dan sumbu Y-nya adalah sumbu panjang. Kemudian latus spektrumnya X itu sama dengan alfa plus C, kemudian X sama dengan dan X sama dengan alfa min K jika sumbu X adalah sumbu panjang. Kalau jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah status rektumnya. Kemudian titik puncak elipsnya yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya. Tadi ada 4. Jadi titik puncaknya itu A plus alfa koma beta dan alfa min A koma beta dan A koma B plus beta dan A alfa koma beta min B. Itu ini titik puncaknya ini. Yang kemudian yaitu contoh soalnya, yaitu diketahui elips dengan persamaan 100 X min 1 kuadrat ditambah dengan 36 Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah yang pertama koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan koordinat fokus. Kemudian yang B panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang dan sumbu minor atau sumbu pendek. Yang C yaitu eksentrisitas dan persamaan direktrisnya. Kemudian gambarlah sketsa elips tersebut. Nah, di sini sudah diketahui bahwa terdapat persamaan 100 dikali dengan X min 1 kuadrat ditambah 36 Y min, mohon maaf ini mungkin ada kekeliruan, ini adalah 2 kuadrat sama dengan 225. Nah, 100 persamaan ini, kedua ruasnya itu kita bagi dengan 225 sehingga menjadi 100
100 X min 1 kuadrat ditambah dengan ini per 225 plus 36 Y min 2 kuadrat per 225. Nah, 225 bagi dengan 225 sama dengan 1. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini kita bagi dengan 25 dan ini juga kita bagi dengan 25. Sehingga menghasilkan 4 X min 1 kuadrat per 9 ditambah dengan ini juga bisa kita sederhanakan yaitu dibagi dengan 9 yaitu 4 Y min 2 kuadrat berarti 25 dibagi dengan 9 yaitu 25. Nah, kemudian yaitu X min 1 kuadrat per 9 per 4 ditambah dengan Y min 2 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 1. Nah, dari ini kita peroleh bahwa nilai dari A kuadrat itu sama dengan 9 per 4 dan B kuadrat itu 25 per 4. Nah, sehingga nilai dari A itu 3 per 2 dan juga nilai dari B itu 5 per 2. Sehingga nilai A itu lebih kecil dari B. Sehingga itu merupakan elips yang vertikal. Tuh. Kemudian kita mencari hubungan. Nah, C kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nah, sudah ketahui ini tadi B kuadrat itu 25 per 4 dan A kuadrat itu 9 per 4. Sehingga 25 per 4 dikurangi dengan 9 per 4 itu sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Sehingga didapatkan bahwa nilai C itu adalah 2. Kemudian kita dapat menentukan bahwa koordinat titik pusatnya itu 1,2. Dari mana? Dari persamaan ini. Diketahui bahwa alfanya itu 1 dan betanya itu 2. Sehingga koordinat titik pusat P itu 1,2. Kemudian koordinat titik puncak. Nah, ini itu dapat dicari dengan yang ini. Ini A plus alfa, beta, di mana A-nya tadi 3 per 2, ditambah alfanya 1,2. Ini itu dapat dari alfa min A, beta, dan ini dari alfa, beta plus B, B plus beta, dan ini dari alfa, alfa, beta min B.
Nah, sehingga didapatkan titik puncaknya itu 5/2,2, kemudian min setengah koma 2, dan kemudian 1,9/2, dan 1, min setengah. Nah, kemudian menentukan koordinat titik fokus. Nah, koordinat titik fokusnya itu F1-nya berarti F1-nya itu diperoleh dari alfa, koma, beta ditambah dengan C. Nah, F2-nya itu diperoleh dari alfa, koma, beta dikurangi dengan C. C-nya 2, dan alfanya 1, betanya 2. Sehingga F1-nya itu 1,4 dan F2-nya 1,0. Kemudian Kemudian kita dapat mencari panjang dari sumbu mayar atau sumbu pendek. Nah, itu dengan 2B. Tadi sudah diketahui bahwa B-nya itu yaitu 5/2. Nah, sehingga 2 dikali dengan 5/2 sama dengan 5. Kemudian panjang dari sumbu minor, sumbu pendek itu 2A. Nah, A-nya tadi 3/2, sehingga panjang dari sumbu minornya itu sama dengan 3. Kemudian mencari eksentrisitas. Eksentrisitasnya itu C per B. Nah, C-nya tadi sudah diketahui itu 2, dan B-nya itu 5/2. Sehingga 2/5/2 sama dengan 4/5. Kemudian mencari persamaan direktris. Yang pertama itu Y sama dengan 2 tambah 5/2/4/5. Di mana rumusnya tadi itu Y sama dengan beta ditambah dengan B per C. B-nya tadi 5/2, maaf, B per E. E-nya 4/5. Sehingga D1-nya itu 2 ditambah dengan 25/8. Sehingga direktris pertamanya itu yaitu 41/8. Kemudian direktris kedua itu rumusnya yaitu beta dikurangi dengan B per E. Sehingga didapatkan 2 dikurangi dengan 25/8 sama dengan min 9/8. Nah, ini merupakan sketsa dari elipsnya tadi, yang mana sudah kita lihat titik pusatnya 1,2 dan juga eh, titik puncaknya tadi ada 5/2,2, kemudian ada min setengah koma 2, dan juga ada 1/9/2 dan 1, min setengah. Ini merupakan sketsa dari elipsnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai elips, istilah-istilah dalam elips, dan juga persamaan umum elips. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.